episode sebelumnya, kedua bosnya ini memaksa Miji untuk memindai sidik jarinya agar pintu terbuka dan ternyata sidik jarinya Miji ini terbaca dan pintu pun terbuka. Kedua atasannya ini pun terkejut. Ternyata Miji dan Mire sudah bertukar identitas sehari sebelumnya. Yang bekerja hari ini ternyata bukanlah Miji, melainkan Mire yang asli. Kembali ke waktu sehari sebelum kejadian ini, setelah Mire mendengar bahwa Sejin akan berangkat ke luar negeri, Mire langsung memutuskan untuk kembali ke dirinya yang sebenarnya. Ia kembali ke Seoul. Sampai di rumahnya di Seoul, ia bertemu dengan Miji dan ternyata Kim Tae-yi berada di dalam rumahnya bersama Miji. Mire pun memarahi Miji karena berani membawa orang kantor ke rumahnya. Miji menjelaskan bahwa mereka terpaksa berbicara di dalam rumah karena tak bisa membahas percakapan mereka di luar. Miji juga mengatakan kalau Kim Tae-yi ini adalah adik dari Kim Soo-yeon. Kim Tae-yi masuk ke perusahaan demi mengumpulkan bukti yang bisa membantu kakaknya itu. Bukti-bukti itu sudah kuat dan bisa membantu Kim Soo-yeon dan sekarang tinggal menunggu keputusan dari Mire. Miji menyarankan agar Mire melanjutkan pelaporannya agar semua orang tahu kisah yang sebenarnya. Namun Mire dengan tegas menolaknya. Dia tidak mau terlibat apapun dengan Kim Tae-yi. Mire juga mengatakan dia sudah pernah berjuang dan pada akhirnya dia kalah. Dan pada akhirnya Mire lah yang menderita sendirian. Bagaimanapun juga Mire akan berhenti bekerja. Jadi lebih baik sebelum keluar dari perusahaan setidaknya berilah pelajaran kepada si perudung, ucap Miji. Mire pun menjawab bahwa ia tidak akan berhenti bekerja. Mire menjengkali hidup Miji yang tak punya rencana di hidupnya. Miji pun mengatakan kalau Mire hanyalah orang yang selalu berusaha melarikan diri tanpa mau menyelesaikan masalah. Miji dan Mire pun berseteru dan mengakhiri percakapan mereka dengan mengatakan akan hidup sebagai dirinya sendiri dan tidak akan lagi mencampuri kehidupan satu sama lain. Flashback di mana saat Park Sang-young mulai mendekati Mire. Park Sang-young ini tanpa berhenti memberikan perhatian kepada Mire, memberi minuman kopi, dan juga membantu Mire menyelesaikan pekerjaan yang membuat Mire harus bekerja sampai larut malam. Karena wajah Park Sang-young ini mirip dengan ayahnya, Mire mempercayai semua ucapan Park Sang-young sampai suatu saat Park Sang-young mengajak Mire untuk makan malam bersama dan mengenalkannya kepada Cho Nam-ho yang bertanggung jawab atas konstruksi Sihan. Dalam keadaan mabuk, Mire berinisiatif akan mengantarkan Park Sang-young pulang. Namun saat Mire mau membantu Park Sang-young memasangkan sabu untuknya, tiba-tiba saja Park Sang-young ini mengatakan bahwa ia menyukai Mire dan ia hampir mencium Mire. Mire pun menolaknya dan langsung berlari. Park Sang-young langsung berlutut dan langsung meminta maaf kepada Mire. Park Sang-young mengatakan ia benar-benar menyesali perbuatannya. Mire juga menjelaskan ia hanya menganggapnya sebagai senior dan Mire akan menganggap kejadian malam ini tidak pernah terjadi. Pak Sang-young pun setuju dan ia berterima kasih karena Mire memaafkannya. Namun keesokan harinya di kantor keadaan berbeda. Pak Sang-young seolah-olah menjadi korban. Pak Sang-young mengubah cerita bahwa Mire lah yang berusaha menggodanya sebagai pria yang sudah beristri. Dari sinilah rumor berlanjut sampai istri Park Sang-young melabrak Miji secara terang-terangan di kantornya. Mire pun dicap sebagai pelakor. Mire melaporkan Park Sang-young atas pelecehan seksual, namun tidak ada seorang pun yang percaya dengan pernyataan Mire. Seolah-olah mereka sedang menghakimi Mire, sampai Mire juga melihat Hosu datang menjadi pengacara dalam kasus dia. Karena itulah Mire melarikan diri dan akhirnya menyerah pada kasus itu. Kembali ke masa sekarang, keesokan harinya Yumiji pergi dari rumah Mire. Ia mendatangi restoran Nyonya Rosa. Miji bermaksud untuk berpamitan dengan Nyonya Rosa. Saat berbincang-bincang dengan Nyonya Rosa ini meminta tolong pada Miji tentang dokumen perwalian dewasa. Nyonya Rosa mengakui dia memiliki seorang putra di rumah sakit yang sedang menjalani kesehatan mental. Sepulang dari sana, ia mendatangi Hosu dengan maksud untuk berpamitan juga pada Hosu dan akan pulang ke desa Dusonri. Namun Hosu menyuruh Miji untuk tinggal di rumahnya saja. Miji pun menurutinya karena sudah larut malam.
walaupun sebenarnya ia merasa canggung dan malu. Hosu penasaran bagaimana rambut Miji yang pendek bisa menjadi panjang. Hosu mengatakan meskipun berambut panjang ataupun berambut pendek, Miji ini tetap cantik. Suasana itu berubah menjadi romantis dan mereka pun akhirnya melakukan ciuman pertama. Di kantor Mire, suasana mencekam saat tiba-tiba ada pemberitaan di forum tentang konstruksi Sihan dan perlakuan istimewa di perusahaannya. Pemberitaan itu dikirim oleh orang tak beridentitas, namun Mire tahu kalau pelakunya adalah Kim Tae-yi. Namun postingan itu dengan cepat bisa dihapus oleh atasannya. Tapi walaupun begitu, atasannya ini menyangka bahwa Mire lah pelakunya. Mire merasa dirugikan. Ia mengatakan kepada Kim Tae-yi kalau yang dilakukan Kim Tae-yi itu salah, karena bagaimanapun tetap Mire lah yang dituduh jahat dan tidak ada orang yang mempercayai kebenaran. Mire teringat tentang masalah yang dihadapinya saat ia difitnah oleh Park Sang-yong. Choi Tae-gwan pun langsung menghubungi Lee Chong-gu dan memaksa Lee Chong-gu untuk cepat menyelesaikan permasalahan dengan pemilik tanah yaitu Nyonya Rosa. Lee Chong-gu langsung mendatangi Nyonya Rosa. Lee Chong-gu memainkan taktiknya lagi dengan membahas rahasia Nyonya Rosa tentang Sang-wol dan juga putranya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, Nyonya Rosa merasa Miji telah membocorkan rahasianya pada Lee Chong-gu. Oleh karenanya, saat Miji mendatangi Nyonya Rosa menjadi murka. Kedatangan Miji dengan maksud jujur, ia ingin mengatakan bahwa dia adalah Miji bukan Mire. Miji juga mengatakan ia akan membantu Nyonya Rosa tentang perwalian dewasa. Namun Nyonya Rosa sudah terlanjur marah dan tidak mempercayai ucapan Miji. Nyonya Rosa langsung mengusir Miji. Karena perkataan Nyonya Rosa, Miji melepaskan rambut panjangnya. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Miji merasa bersalah karena telah membohongi Nyonya Rosa dan Miji merasa Seoul bukanlah tempat yang tepat untuknya. Akhirnya ia pun memilih kembali ke desa. Ibu Miji merasa ada yang aneh dengan ucapan Miji yang seolah-olah baru kembali ke rumah setelah waktu yang lama. Dan ibunya melihat kebiasaan Miji yang selalu membiarkan pintunya terbuka dan menyadari Miji dan Mire ini berganti peran. Saat hari pertama Miji mendatangi perkebunan untuk bekerja, ia bertemu langsung dengan Sejin. Ia bertindak seolah-olah menjadi dirinya yang selama ini bekerja dengan Sejin. Namun, Sejin langsung mengenali orang yang di hadapannya ini adalah Miji yang asli, bukanlah Mire. Sejin pun menyadari bahwa Mire sudah kembali ke Seoul. Oleh karena itu, dengan menaiki truknya, Sejin ini langsung memutuskan untuk ke Seoul mencari Mire. Sepulang kerja, Miji dan ibunya saling mencurahkan isi hati mereka. Miji secara terang-terangan mengatakan kepada ibunya kalau ibunya ini tidak pernah menganggapnya ada dan hanya selalu memperhatikan Mire. Miji pun berkata ia menyesal datang kembali ke rumahnya. Saat ibunya bertanya kenapa dia memilih kembali ke desa, Miji menjawab kalau ia pergi maka ibunya akan sendirian di rumah. Ibunya akan sendirian merawat neneknya yang sakit dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Mendengar ucapan Miji, ibunya mengatakan tidak ada yang menyuruh Miji untuk melakukan itu. Ibunya juga mengatakan, pergilah kemanapun yang kau mau, lakukan apapun yang kau mau. Jangan cemaskan hal-hal seperti itu karena itu akan membuat ibunya bertambah sedih. Di Seoul, Kim Tae-yi mengajak Mire untuk bertemu dengan kakaknya Kim Soo-yeon. Saat bertemu dengan Soo-yeon, ia teringat saat Miji mengurung dirinya di dalam kamar. Soo-yeon juga tak berani keluar kamar dan selalu merasa dialah yang bersalah. Soo-yeon meminta maaf kepada Mire karena sudah menyusahkan Mire. Mire menyadarkan Soo-yeon bahwa itu bukanlah kesalahannya. Soo-yeon adalah korban dan Soo-yeon tidak berhak menghukum dirinya sendiri. Kim Soo-yeon seharusnya keluar dari kamar dan menghukum orang-orang yang telah merudungnya. Saat perjalanan pulang, Park Sang-yong ini mendatangi Mire. Park Sang-yong mengajak Mire untuk pindah ke kantor cabang Cidal. Mire sengaja mengatakan cerita yang sebenarnya yang terjadi di antara mereka karena Mire sedang merekam pembicaraan mereka.
Tapi Pak Sangyong ini menyadari bahwa Mire merekam pembicaraan mereka. Ia langsung merebut HP Mire dan menghapus rekaman percakapan mereka. Pak Sangyong juga mencengkram paksa lengan Mire. Melihat itu, Miji langsung menghantam Pak Sangyong. Bukannya melerai, Mire justru menyuruh Miji agar tetap memukul Pak Sangyong karena saat itu tidak ada orang. Mereka pun berakhir di kantor polisi. Hosu datang untuk membantu. Hosu mengatakan bahwa pemukulan itu sebuah pembelaan diri. Hosu juga mengatakan kalau Park Sangyong pernah melakukan tindakan pelecehan terhadap Mire. Park Sangyong mengklaim kalau itu hanya sebuah kesalahpahaman dan Mire sudah mencabut tuntutannya. Mendengar ucapan Park Sangyong, Mire menjadi geram. Saat itu juga Mire mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan mencabut tuntutannya. Mire akan mengajukan tuntutannya atas pelecehan seksual dan pencemaran nama baik terhadap Park Sangyong. Di sisi lain, Nyonya Rosa menghubungi Lee Chong-gu dan mengatakan ia tidak akan pernah menjual tanahnya. Dengar ucapan Nyonya Rosa, Lee Chong-gu langsung menerbitkan artikel tentang identitas palsu Nyonya Rosa.